Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri Aulia Hikmah dengan NIM 3333230118. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan tugas mingguan modul 2 peta kendali atribut dan diagram Pareto pada shift 1. Di mana di sini terdapat 5 soal. Untuk soal yang pertama itu adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi botol plastik minuman. Untuk menjaga kualitas dari botol plastik tersebut, perusahaan ingin melakukan inspeksi harian terhadap produk yang dihasilkannya. Nah, setiap hari itu akan diambil sampel dari hasil inspeksi selama 10 hari. Nah, di mana di sini bentuk kecacatannya itu bisa misalkan bocor, bentuk tidak sempurna, dan atau penutup yang tidak rapat. Nah, di sini di tabel itu ada harinya, kemudian ada jumlah sampel dari masing-masing hari berapa, dan jumlah cacatnya. Berarti di sini untuk jumlah cacat diketahui. Lalu, manajer kualitas ingin mengetahui apakah proses produksi botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik ataukah terdapat indikasi penyimpangan. Nah, karena di sini dia mau tahunya itu berarti kan seberapa banyak produk cacatnya nih. Dia nggak perlu nih produk cacatnya misalnya dalam bentuk apapun itu, misalkan bocor ataukah bentuk tidak sempurna. Dia cuma mau tahu kualitasnya aja nih dari banyaknya sampel tersebut, apakah si jumlah cacatnya ini masih dalam batas kendali statistik itu gitu. Jadi karena di sini jumlah sampelnya itu nggak konstan, beda-beda, berarti bisa dipastikan bahwa nomor 1 ini adalah soal untuk peta kendali P. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita siapin juga Excel-nya dari tabel-tabel itu, mulai dari nomor 1, kemudian nomor 2, sampai ke nomor 5 kita siapin dulu tabelnya. Jadi ada 5 sheet, terus kita ke RStudio setelah kita siapin Excel. Nah, kita di sini pakai package Read Excel sama KCC. Jangan lupa buat library buat ngebaca si package yang udah diinstal. Nah, setelah itu kita masukin ke ke import database ini, terus ke from Excel, lalu kita browse, kita cari si Excel yang tadi udah kita bikin, kita masukin ke sini. Nah, selanjutnya kita akan input datanya, kita langsung input dari soal 1 sampai ke soal 5. Dengan sintaks soal 1, underscore 118, terus kita masukin read Excel SX, kita masukin nama dari si Excel yang tadi saya kasih nama tuning modul 2, terus jangan lupa kita masukin juga sheetnya. Kalau untuk yang nomor 1 tadi sheetnya adalah nomor 1118 yang nama ini, sampai ke nomor 5. Setelah itu bisa kita running. Nah, kemudian untuk nomor 1, karena tadi dia peta kendali P, berarti kita langsung masukin aja CCP sama dengan QCC soal nomor 1, terus kita masukin namanya itu adalah jumlah cacat X. Kemudian untuk size-nya itu adalah jumlah sampel, karena kita mau lihat jumlah sampel dari si. Nah, size-nya itu adalah jumlah sampel. Kemudian type-nya itu adalah type P, karena dia peta kendali P. Kemudian kita namain titelnya itu adalah peta kendali P. Kemudian X-lab-nya berarti pengamatan ke atau harinya itu yang ada 10. Kemudian untuk yang Y-lab-nya itu adalah proporsi defektif atau yang si jumlah cacat itu. Nah, setelah kita running, akan dihasilkan data yang ini, dimana UCL-nya itu ada di garis ini yang atas, kemudian LCL-nya itu ada di bawah, sama CL-nya itu ada di sini. Nah, ini kan kalau dilihat dari diagram, dia masih dalam batas kendali ya. Sekarang kita lihat, ternyata nggak ada data yang outlier. Kemudian kita masukin summary-nya nih, dimana di sini LCL-nya itu adalah 0,0143 dan UCL-nya itu adalah 0,1209. Nah, setelah itu kita ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2, di mana sebuah pabrik suku cadang otomotif memproduksi komponen kecil dalam batch. Untuk pengendalian kualitasnya, setiap hari akan diambil satu sampel tetap atau konstan ya, 200 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Nah, misalnya dimensi tidak sesuai, retag, finishing, atau buruk jenis cacatnya. Nah, berikut merupakan data 20 hari pengamatan yang diambil. Nah, kan ini dilihat nih. Pertanyaan itu manajer ingin memantau jumlah cacat per sampel agar proses tetap stabil. Nah, karena di sini sudah dimention nih kan, yang mau dipantau itu jumlah cacatnya. Berarti kalau misalnya kita fokus ke jumlah cacat, peta kendali yang bisa dipakai itu adalah P sama NP. Nah, di sini juga sudah tertera bahwa sampelnya itu tetap 200 atau konstan 200, sehingga dapat dipastikan bahwa soal nomor 2 ini menggunakan soal peta kendali NP. Untuk soal nomor 2 itu sama aja kayak yang tadi, tapi untuk namanya saya ganti pakai CCNP. Nah, ini peta kendali NP. Nah,
Kita masukin QCC-nya. Kalau nomor 2 itu tetap jumlah cacat, karena kita mau yang di highlight adalah jumlah cacatnya. Dan size-nya berarti kita masukin sampel N ini. Berarti tab-nya adalah NP. Kemudian titelnya itu adalah NP. Titelnya adalah peta kendali NP-nya. Kemudian untuk yang X-Lab itu adalah pengamatan ke berapanya, yaitu 20 hari, yang harian tadi. Kemudian untuk yang Y-Lab-nya itu adalah jumlah sampel cacat. Atau kita lihat aja. Nah, setelah di running terlihat diagramnya ada di sebelah sini, di mana diagramnya cukup teratur ya, tidak ada yang di batas outlier. Tapi untuk memastikan kita bisa pakai sintaks yang ini buat melihat apakah ada data outlier, dan ternyata tidak ada. Setelah itu kita bisa lihat summary-nya. Nah, di sini berarti terlihat bahwa LCL-nya itu adalah 1,8334 dan UCL-nya itu adalah 21,86654. Untuk soal nomor 3, itu adalah sebuah pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Nah, setiap gulungan itu akan diperiksa secara visual untuk cacatnya, baik lubang, noda, anyaman putus, dan lain-lain. Nah, unit inspeksi adalah satu gulungan kain atau area pemeriksaannya konstan. Manajemen ingin memantau jumlah cacat per gulungan selama 20 hari agar proses tetap stabil. Nah, di mana di sini berarti kan area pemeriksaannya konstan ya, atau sampelnya itu sama, satu gulungan kain. Nah, berarti dia bisa pakai peta kendali yang konstan, itu C ataupun P. Nah, di sini kita lihat lagi nih, dia kan mau periksa nih. Dia mau memeriksa setiap gulungan itu secara visual untuk cacatannya, baik jenis cacatnya, ketidaksesuaiannya seperti apa, kayak gitu. Nah, berarti bisa kita pastikan bahwa nomor 3 ini itu menggunakan peta kendali C. Berarti kita bisa langsung ke RStudio. Nah, kita masukin peta kendali C itu, kita kasih nama CCC, kemudian QCC soal nomor 3, jumlah cacatnya, kemudian type C, titelnya itu adalah peta kendali C, X-Lab-nya pengamatan ke, dan Y-Lab-nya itu adalah jumlah cacat. Kemudian bisa kita running. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari diagramnya yang udah terbuat, bahwa titik-titiknya itu tidak ada yang keluar batas ya. Cuman kita akan lihat dari data outlier yang ini. Nah, ternyata juga tidak ada, sama-sama 0, berarti data ini terkendali. Kita bisa lihat summary-nya, dimana di sini LCL-nya itu adalah 0, dan UCL-nya itu adalah 14,62304. Selanjutnya, kita akan ke soal nomor 4, di mana sebuah pabrik percetakan kemasan memproduksi lembaran karton untuk kotak produk. Nah, setiap hari tim kontrol kualitas memeriksa beberapa gulungan karton. Area pemeriksaan per gulungan berbeda-beda. Misalnya, beberapa gulungan lebih panjang, sehingga jumlah unit yang diperiksa, baik dalam meter atau per lembar, tiap hari itu tidak sama. Nah, berarti jumlah sampelnya tidak konstan ya. Nah, yang diamati adalah jumlah cacat cetak seperti bleeding, smudge, misalignment per unit area. Nah, manajemen ingin memantau tingkat cacat per unit agar proses tetap stabil. Nah, di sini karena tadi udah di-mention juga bahwa sampelnya itu tidak konstan, berarti dia bisa menggunakan peta kendali U ataupun peta kendali P. Di sini kita lihat lagi bahwa dia mau melihat kualitas kontrolnya, dia mau melihat jenis dari cetaknya, jenis dari cacat cetaknya, misalkan bleeding, smudge, atau yang lain-lainnya. Berarti untuk nomor 4 ini kita bisa menggunakan peta kendali U. Nah, untuk yang nomor 4, di sini kita akan buat peta kendali U-nya. Saya kasih CCU, kemudian kita masukin soal 4. Kemudian kita masukin cacat. Size-nya itu adalah soal 4. NI-nya itu adalah unit yang diperiksa. Ini sesuaikan sama nama yang di kolom tabelnya, kepala tabelnya gitu. Kemudian titel peta kendali U118, X-Lab-nya pengamatan ke, Y-Lab-nya itu adalah produk kesalahannya. Nah, setelah di running, dilihat bahwa pada diagram itu tidak ada yang keluar batas outlier ya, tapi kita akan cek dari menampilkan data outlier yang ini, dimana CCU, violations, nah hasilnya sama-sama 0, berarti untuk ini, data yang ini, mereka dalam kendali. Nah, hasilnya untuk LCL itu ada di 0,0205, dan UCL-nya itu ada di 0,1651. Selanjutnya kita ke soal nomor 5, di mana di sini sebuah perakitan smartphone mencatat berbagai jenis defect selama inspeksi akhir. Manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto
Fatal Few, Trivial Many untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defect yang paling sering menyebabkan kerugian. Berikut merupakan data cacat terdapat pada perakitan smartphone. Nah, di mana di sini ada nomor, ada jenis defect, sama ada jumlah atau frekuensinya dengan total 320. Nah, di sini berarti kita bisa pakai diagram Pareto karena manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto, the fatal few, trivial many. Berarti kita bisa masukin di sini langsung aja membuat diagram Pareto dengan yang mana defect-nya ini itu adalah jumlah frekuensinya atau banyaknya yang barang salah atau produksi yang salah, produksi cacatnya. Kemudian kita masukin misalnya yang defect ini tadi, kita masukin soal nomor 5 ke dalam jenis defect-nya. Atau kita masukin soal nomor 5 yang si jenis defect-nya. Terus kita masukin Pareto chart, kita masukin defect, ILF-nya itu adalah jumlah frekuensinya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk Pareto diagram atau diagram Pareto didapatkan dari banyaknya total dulu nih untuk yang sebelah kiri, lalu dia akan menurun ke sebelah kanan. Diurutkan berdasarkan frekuensinya. Mana di sini ada misal link kamera, kemudian ada deep pixels, ada speaker filer, ada battery issue, kemudian ada other, ada stretch case, ada software bug, ada packaging error, changing post problem, dan yang lain. Nah, selanjutnya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.